dengan nomor induk mahasiswa 19 10 10 50 24 21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pertemuan 1 dan kedua. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama ada pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan alat analisis ilmiah pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana organisasi dapat secara efisien dan efektif mencapai tujuan tertentu. Atau definisi lain dari ilmu ekonomi manajerial yaitu sejenis ilmu yang menunjukkan penerapan teori ekonomi dan analisis pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menentukan bagaimana organisasi dapat tujuannya dengan efektif. Ekonomi manajerial memberikan para eksekutif perusahaan teori dan metode ekonomi yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis dengan menggunakan konsep dan teknik yang digunakan dalam teori ekonomi dan teori keputusan. Topik yang dibahas meliputi optimis ekonomi, analisis resiko, teori permintaan dan peramalan, analisis fungsi produksi, teori dan analisis biasa, analisis produk dan struktur pasar, analisis kebijakan harga, pemerintahan, peraturan ekonomi dan rencana investasi. Oleh karena itu, ekonomi manajerial akan sangat membantu manajer memahami bagaimana faktor penentu ekonomi mempengaruhi kinerja organisasi dan perilaku manajemen. Dalam konteks pembelajaran ekstensif, ekonomi manajemen menggunakan banyak analisis, bisa menggunakan kuantitatif, statistik, atau ekonometrik, serta konsep manajemen strategis dan analisis keuangan. Berikut ini saya jelaskan pengertian ekonomi manajerial berdasarkan para ahli. Yang pertama ada menurut Dominic Salvatore, tahun 1996. Ekonomi manajerial merupakan suatu pandangan mengenai pengembangan konsep ekonomi dan analisis ilmu keputusan terhadap bagaimana bisnis yang dijalankan dapat mencapai tujuan secara efisien. Yang kedua adalah menurut Cat tahun 2000, ekonomi manajerial merupakan bidang dengan kompetensi yang saling terorganisir dalam alokasi terbatas sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ada menurut Hisey tahun 2003, ekonomi manajerial adalah pengaplikasian teori ekonomi sebagai metode pengambilan keputusan manajerial dan administrasi. Yang kedua ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Lingkup manajerial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dari teori ekonomi. Teori ekonomi adalah salah satu dasar pengambilan keputusan ekonomi manajemen. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro sangat erat hubungannya dengan ekonomi seperti sistem perdagangan, sumber daya, dan perilaku pribadi. Sedangkan ekonomi makro lebih memperhatikan investasi, pendapatan, output, agrarian, dan lapangan kerja. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Dalam ilmu ekonomi manajemen diperlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan dapat dibuat berdasarkan ketersediaan sumber daya seperti orang, material, uang, dan juga modal. Dalam proses pengambilan keputusan, prinsip ekonomi dan ekonomi perlu dipadukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga ada ilmu keputusan. Ekonomi trika dan ilmu pendukung seperti matematika dan statistika dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan juga optimal. Yang keempat ada ilmu administrasi hukum. Ilmu manajemen bisnis merupakan salah satu ilmu penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan keuangan, manajemen sumber daya manusia dan material, serta akuntansi. Dengan demikian, ekonomi manajerial sangat membantu peran manajer dalam suatu perusahaan organisasi. Oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat evaluasi, membantu manajer menyelesaikan masalah, mengatur keuangan, serta mengetahui lingkungan industri. Yang ketiga ada pengertian teori perusahaan. Yang pertama ada arah dan taksiran usaha perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai sumber daya pemilik sumber daya, seperti pegawai, dana, tanah, serta bahan mentah dengan tujuan dapat memproduksi komoditas serta pelayanan yang dapat menghasilkan keuntungan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang sekarang yaitu nilai present value atau nilai dari laba yang diharapkan akan diperoleh pada kurun waktu selanjutnya. Yang kedua ada kendala-kendala dalam operasi perusahaan dalam kegiatan operasi perusahaan, yaitu ada keterbatasan tersedianya input-input penting seperti perekrutan tenaga ahli,
ketidakmampuan untuk mendapatkan bahan baku sebanyak yang dibutuhkan, dan ruang pabrik atau gudang yang terbatas untuk tujuan tertentu. Ada undang-undang tentang upah minimum, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi, dan aturan penipuan. Yang ketiga, adanya minim dana modal. Yang keempat, laba atau keuntungan. Keuntungan atau laba dapat dikatakan selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Biaya dapat berupa biaya tunai yang digunakan untuk melakukan pembelian atau pembayaran operasi bisnis. Laba berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada keuntungan bisnis atau business profit, yaitu keuntungan bisnis didapat dari selisih penghasilan terhadap beban-beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan dalam menukar atau sewa menyewa barang yang diperlukan, seperti gaji, laba usaha, pinjaman bangunan kantor, serta pembelian bahan mentah. Yang kedua ada keuntungan ekonomi, economic profit, yaitu laba ekonomi diperoleh dari laba bisnis dikurangi keuntungan perusahaan, hasil menginvestasikan modal atau menyewakan lahan milik perusahaan ke perusahaan lain. Yang kelima, ada tujuan ekonomi manajerial. Tujuan utama penerapan ekonomi manajerial adalah untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Namun, di balik itu juga terdapat tujuan lain. Yang pertama ada kelola keuangan. Ilmu ekonomi manajerial dapat digunakan untuk mengelola keuangan agar perusahaan dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan menganalisis bagian-bagian yang mendukung laba. Begitu pula sebaliknya, tujuannya agar perusahaan tidak bangkrut. Yang kedua ada alat evaluasi. Wawasan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi lama sebelum membuat yang baru. Yang ketiga ada membantu memecahkan masalah. Fungsi lain dari ilmu keputusan ekonomi adalah membantu manajer dalam memecahkan masalah. Kondisi ekonomi dan pasar yang terus berubah menuntut manajer untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar perusahaan dapat terus maju, tumbuh, dan menghasilkan keuntungan. Yang keempat ada analisis lingkungan industri. Ilmu ini juga dapat digunakan untuk menganalisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis situasi ini diperlukan untuk memantau situasi pemasok, konsumen, dan juga pesaing. Hasil analisis selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung keputusan yang diambil guna meningkatkan laba perusahaan. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Yang pertama, ada pengertian resiko. Resiko menurut Robinson dan Berry pada tahun 1987 yang dikutip oleh Frank Knight merupakan opsi untuk cara dalam menemukan hasil yang kurang bagus, sehingga menyebabkan kemunduran atau resesi. Sedangkan ketidakpastian menurut kontur tahun 2004 terjadi akibat sedikitnya atau tidak adanya laporan mengenai apa yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dapat berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila berdampak menguntungkan, maka disebut kesempatan atau opportunity. Sedangkan jika berdampak merugikan disebut sebagai resiko. Sedangkan menurut Bashir, tahun 2007 ada kemungkinan hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko terbatas pada situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan dengan kemampuan untuk memprediksi bahwa hal itu akan terjadi. Yang kedua, ada mengukur resiko. Resiko bisa dihitung menggunakan dasar statistik, yakni dengan teori probabilitas PI. PI merupakan peluang terjadinya sesuatu. PI dinyatakan dengan skor 0 sampai 1. Jika PI sama dengan 1, maka peluang akan terjadi. Jika PI sama dengan 0, maka peluang tidak akan terjadi. Jika 0 kurang dari P kurang dari 1, maka peluang mungkin terjadi. Yang ketiga, sikap dalam resiko. Seseorang yang gemar resiko, risk lover, akan selalu membayarnya dengan nilai yang positif. Seseorang yang netral atau biasa saja terhadap resiko atau risk neutral akan membayarnya dengan 0. Ini artinya orang tersebut belum tentu akan mengikuti permainan ini. Sedangkan orang yang takut dengan resiko, risk averse, dia akan meminta uang untuk mengikuti permainan. Ini artinya sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dapat dikatakan risk averse apabila dia tidak bersedia mengikuti suatu pertaruhan yang dikatakan fair. Yang kedua ada, seseorang dapat dikatakan risk neutral apabila dia tidak dapat dipengaruhi untuk menolak ataupun mengikuti suatu permainan taruhan yang dapat dikatakan fair.
Yang ketiga ada seorang disebut risk lover atau risk seeker apabila dia akan senang sekali mengikuti suatu permainan taruhan yang dapat dikatakan fair. Yang keempat ada fungsi dari utility, pendapatan dari ketiga kelompok tersebut akan berbeda. Hal tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan teori utilitas harapan, expected utility theory. Yang keempat ada macam-macam resiko. Risiko adalah buah dari ketidakpastian, dan tentunya ada banyak sekali faktor-faktor ketidakpastian pada sebuah proyek, yang tentunya dapat menghasilkan berbagai macam resiko. Resiko dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Berdasarkan karakteristiknya, resiko dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah risiko berdasarkan risiko spekulatif atau speculative risk, yaitu resiko yang memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan hal-hal yang menguntungkan. Contohnya, resiko yang disebabkan dalam hutang piutang, membangun proyek, perjudian, menjual produk, dan sebagainya. Risiko murni, pure risk, yaitu resiko yang tidak disengaja yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba. Contohnya, resiko kebakaran, resiko perampokan, resiko pencurian, dan sebagainya. Yang kedua adalah resiko berdasarkan dapat tidak dialihnya risiko yang dapat dialihkan. Itu risiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena resiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggungan beban perusahaan asuransi. Resiko yang tidak dapat dialihkan yaitu semua resiko yang termasuk dalam resiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungan pada perusahaan asuransi. Yang ketiga, resiko berdasarkan asal timbulnya risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya resiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, resiko kecelakaan kerja, resiko mismanagement, dan sebagaimana. Risiko eksternal yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan, misalnya risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, dan perubahan politik. Selain itu, menurut Sitzman, Gustovan, dan Hoyt tahun 2001 juga mengemukakan beberapa macam resiko. Yang pertama, resiko statis dan resiko dinamis. Berdasarkan sejauh mana ketidakpastian berubah karena perubahan waktu. Resiko statis, yaitu resiko yang asalnya dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil. Resiko statis dapat bersifat murni atau spekulatif. Contoh resiko spekulatif statis menjalankan bisnis dalam ekonomi stabil. Resiko dinamis dapat bersifat murni ataupun spekulatif. Contoh sumber resiko dinamis adalah urbanisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan undang-undang atau perubahan peraturan pemerintah. Yang kedua ada risiko subjektif dan risiko objektif. Risiko subjektif yaitu risiko yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami ragu-ragu atau cemas akan terjadinya kejadian tertentu. Resiko objektif yaitu probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan dari rata-rata sesuai pengalaman. Yang kelima ada sikap terhadap resiko. Dalam menjalankan usaha atau bisnis perusahaan, manajemen dalam menghadapi resiko dapat menentukan sikap terhadap resiko tersebut, yakni menghindar dari resiko. Perusahaan akan menghitung mana yang lebih besar antara risiko atau harapan keuntungan. Bila risiko lebih besar dari keuntungan, maka manajemen yang masuk kelompok risk averse akan menghindar dari usaha tersebut. Netral terhadap risiko yaitu sikap rasional dalam menghadapi risiko. Bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang akan diperoleh dan juga peluang risiko mungkin juga terjadi, senang bermain dengan resiko yaitu perilaku individu yang bersedia mengambil resiko. Risk prefer cenderung menganggap risiko sebagai sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Yang keenam ada manajemen risiko. Untuk dapat menanggulangi semua risiko yang mungkin terjadi, ada definisi manajemen risiko dari beberapa literatur. Di antaranya, manajemen risiko merupakan proses formal di mana faktor-faktor risiko yang sistematis diidentifikasi, diukur, dan dicari. Manajemen risiko merupakan metode penanganan sistematis formal di mana dikonsentrasikan pada pengidentifikasian dan pengontrolan peristiwa atau kejadian yang memiliki kemungkinan perubahan yang tidak diinginkan. Manajemen risiko dalam konteks proyek adalah seni atau pengetahuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menjawab faktor-faktor risiko sepanjang masa proyek. Yang ketujuh, menghindari resiko.
Menghindari resiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani resiko. Dengan menghindari resiko, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat resiko yang telah ditafsir. Di sisi lain, kontraktor juga akan kehilangan sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin didapatkan dari asumsi resiko tersebut. Yang kedelapan, mencegah resiko dan mengurangi kerugian. Alternatif strategi yang kedua adalah mencegah resiko dan mengurangi kerugian. Strategi ini secara langsung mengurangi potensi resiko kontraktor dengan dua cara, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Yang kedua, mengurangi dampak finansial dari resiko apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Yang kesembilan, ambiguitas, peluang, dan tujuan. Peluang dipergunakan dalam menghitung informasi berdasarkan peristiwa atau kejadian yang kurang benar. Dalam hal ini, peluang dibagi menjadi dua. Peluang objektif dapat dilihat berdasarkan siklus relatif keadaan lalu dan sekarang. Peluang subjektif bisa diartikan sebagai membuat sebuah jaminan, misalnya jaminan suatu barang akan suatu peluang. Yang ke-10, strategi pengumpulan kepastian. Dalam pengambilan kepastian ada 6 tahap. Yang pertama, batas masalahnya. Tahap ini membahas mengenai jenis persoalan yang akan diselesaikan, bagaimana menentukan langkah-langkah yang sesuai, serta bagaimana keberlangsungan hasil yang telah ditentukan terhadap organisasi perusahaan. Yang kedua, penentuan tujuan. Biasanya terdapat pertanyaan, bagaimana kelanjutan keputusan terhadap organisasi, bagaimana seharusnya si pengambil keputusan tersebut menilai hasilnya dibanding dengan tujuannya, bagaimana si pengambil keputusan tersebut mengatasi tujuan yang berbeda dengan yang lain. Dalam keputusan memilih tujuan, kita harus tahu apa yang kita inginkan, karena semua keputusan adalah untuk memperoleh laba maksimum. Yang ketiga, ada pencarian alternatif. Dalam bagian berikut, terdapat permasalahan untuk dibahas, yaitu apa saja kegiatan lain dalam memperoleh kesepakatan suatu tujuan. Bagian permasalahan mana yang bisa dikendalikan, kendala apa saja yang dihadapi untuk memperoleh kesepakatan, kemudian apa saja yang diharapkan, selanjutnya apa keputusan yang akan dipilih. Seorang pengambil keputusan yang ideal pasti akan menginfokan dan menyampaikan semua pemikirannya. Kemudian, pilih salah satu yang memberikan hasil maksimal dalam mencapai tujuan. Yang keempat, perkiraan pengaruh. Pada tahap ini, pertimbangkanlah hal-hal berikut sebagai hasil dari setiap alternatif yang dipilih. Jika hasil yang diharapkan tidak dapat diandalkan, maka sebagaimana berhasil mendapatkan data akurat yang diperoleh untuk mengevaluasi hasilnya. Kegiatan peramalan dapat dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. Peramalan dapat dilakukan dengan perhitungan aritmatis yang simpel, perhitungan statistik, metode deterministik apabila kondisinya sudah pasti, metode probabilistik apabila di dalam pengambilan keputusan dalam situasi resiko atau ketidakpastian. Yang kelima ada seleksi. Ketika semua dilaksanakan, lebih lanjut menyediakan bagian yang paling diantisipasi atau prioritas. Jika bagian dari tindakan pengambilan keputusan, misalnya tujuan dan hasil, dapat dipisahkan, metode tertentu dapat digunakan untuk menentukan sikap maksimum, yaitu analisis mirror, strategi linear, pohon hasil atau decision trees, analisis kegunaan beban dan sebagainya, dan analisis sensitivitas. Di dalam bagian akhir ada hal-hal yang lain, yaitu bagaimanakah bawaan dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang maksimal, bagaimanakah hubungan pergantian kondisi terhadap keputusan optimal yang sudah diambil, apa masalah tersebut sensitif bagi perkembangan kondisi perdagangan yang dihiraukan bagi para pengambil keputusan. Dalam penguraian ini menjelaskan bagaimanakah suatu hasil yang pasti akan berubah apabila keadaan ekonomi awal berubah. Manfaat dari adanya analisis sensitif adalah untuk menyediakan informasi penting di dalam pertanyaan mengenai hasil atau kepastian, memeriksa hubungan transformasi masalah yang tidak diakui oleh pimpinan, menciptakan hasil dalam suatu kegiatan kasus pengambilan keputusan apabila masalah tersebut telah berubah. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat, dan bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.